Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini 1 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan hak pendidikan anak terpenuhi dengan tetap melaksanakan proses pembelajaran baik secara langsung di sekolah maupun pembelajaran dari rumah. Kebijakan ini diberlakukan menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Apabila sekolah berada di dekat lokasi unjuk rasa atau ada permintaan dari orang tua siswa, maka pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Pembelajaran baik langsung di sekolah ataupun rumah direalisasikan setelah berkomunikasi secara intensif kepada orang tua murid dan warga satuan pendidikan melalui komite sekolah. Selanjutnya, demi menjamin keselamatan pekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta mengimbau seluruh perusahaan yang lokasinya terdampak aksi unjuk rasa untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home. Perusahaan juga bisa menerapkan kombinasi pola kerja untuk pekerja yang dibutuhkan dari kantor. Ini adalah langkah tanggap untuk memastikan aktivitas perekonomian di Jakarta tetap berjalan dengan aman dan nyaman. Kemudian ada informasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung penuh seluruh biaya pengobatan warga yang terdampak unjuk rasa. Hingga hari Minggu 31 Agustus 2025 pagi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memberikan pelayanan kesehatan kepada 469 orang yang terdampak aksi unjuk rasa. Dari jumlah tersebut, 97 orang diantaranya harus mendapatkan penanganan intensif dan rawat inap. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menyatakan kesiapsiagaan fasilitas dan personel di 44 puskesmas dan 31 RSUD untuk memberikan penanganan medis 24 jam bagi warga yang terkena dampak unjuk rasa. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kondisi Jakarta telah kondusif pasca aksi unjuk rasa. Ratusan petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan pembersihan sampah serta perbaikan halte dan sarana transportasi publik yang rusak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat untuk menyikapi dampak dari aksi unjuk rasa pada 28 hingga 29 Agustus 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengerahkan pasukan pelangi untuk melakukan pembersihan di setiap titik jalan yang sebelumnya menjadi lokasi aksi unjuk rasa. Seperti di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Menurut Pramono, langkah ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar bisa beraktivitas dengan nyaman. Selain itu, Pramono juga tetap mengadakan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta itu aman, nyaman, dan mari kita jaga bersama Jakarta. Car Free Day tetap saya buka. Karena ini ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia, bahwa Jakarta ini aman-aman aja. Bahkan untuk menunjukkan Jakarta aman, Pramono langsung hadir di Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman. Pramono memantau petugas yang melakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas umum serta menyapa masyarakat yang tengah berolahraga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan transportasi publik Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Kebijakan yang berlaku hingga 7 September ini adalah bentuk insentif bagi penumpang selama masa perbaikan fasilitas transportasi publik yang rusak pasca aksi demonstrasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan transportasi publik milik Pemprov DKI Jakarta. Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Transjakarta akan berupaya dengan cepat memperbaiki fasilitas transportasi publik yang rusak. Meskipun begitu, layanan transportasi publik di Jakarta saat ini telah normal.
Kebijakan tarif gratis ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2025 hingga 7 September 2025 untuk Transjakarta, MRT, dan juga LRT Jakarta. Sementara layanan Mikrotrans tetap bertarif Rp0, sedangkan Royal Trans akan berlaku tarif normal. Pada hari ini, sampai dengan 1 minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Terdapat 16 halte BRT Transjakarta dan 1 halte non-BRT yang mengalami kerusakan. Perbaikan diperkirakan memakan waktu hingga 1 minggu dan pengoperasian dilakukan secara bertahap. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta masih membuka pendaftaran pelatihan dan sertifikasi untuk menjadi komis pastry. Untuk mengikuti pelatihan ini, peserta hanya perlu mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan tanpa dipungut biaya alias gratis. Sertifikat yang diterima peserta diterbitkan langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tertarik? Pendaftaran bisa dilakukan hingga 16 September pada link yang tertera berikut ini. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 2 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.